Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip, masih di tema yang sama ya, tema pemandangan alam. Dan untuk tema ini Om Bro ambil pada malam hari ya, waktu berjalan-jalan di daerah atau di desa yang sedang Om Bro lewati. Nah, untuk requestnya pada video tip kali ini ya, masih di sahabat Jamtrok Mania, cucak hijau lover. Nah, pertanyaan tuh seperti ini, Om Bro, cucak hijau saya kok sering leper padahal jantan, itu pertanda apa dan bagaimana solusinya? Nah, jadi seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua. Jadi apabila cucak hijau Anda itu jantan leper, itu bukan berarti cucak hijau itu sedang dehidrasi atau yang lainnya. Jadi di sini Om Bro akan memberikan sedikit pencerahan atau sedikit informasi yang nantinya akan membuat sobat-sobat semua itu tidak galau lagi. Jadi yang namanya ngeleper itu tidak hanya betina, jantan pun itu ngeleper, tapi ngelepernya jantan berbeda dengan betina. Kalau betina ngeleper itu tanda-tanda dia birahi, minta dicarikan pasangan. Tetapi kalau ngelepernya pejantan itu biasanya terjadi oleh beberapa sebab, dan di video tip ini Om Bro akan menerangkan atau merangkumnya untuk satu jawaban yang terbaik. Jadi seperti ini, apabila cucak hijau Anda itu kok ngeleper-ngeleper meskipun jantan, itu tandanya cucak hijau itu over birahi. Nah, jadi over birahi pada cucak hijau jantan yang leper itu tadi, itu disebabkan oleh tingginya asupan protein atau gizi yang Anda berikan. Biasanya over birahi itu terjadi apabila cucak hijau itu mengkonsumsi extra fooding secara berlebih, atau penumpukan protein yang terlalu tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cucak hijau itu merasa jenuh atau dia ingin ada perubahan. Perubahan itu dilakukan oleh pemilik burung itu sendiri. Jadi yang ketiga, cucak hijau itu membutuhkan sirkulasi atau suasana yang benar-benar membuat burung itu lebih enjoy. Nah, dari 3 rangkuman tadi kita akan membahas satu demi satu. Membahasnya itu yaitu tentang solusi. Jadi solusi yang terbaik agar nantinya cucak hijau Anda itu tidak ngeleper lagi ya, meskipun pejantan. Nah, jadi yang perlu Anda ingat yang pertama yaitu tentang konsumsi extra fooding. Meskipun cucak hijau Anda itu sobat semua jadikan hanya teman ngopi atau ocehan rumahan, extra fooding yang Anda berikan itu harus benar-benar hati-hati dan berimbang. Artinya hati-hati dan berimbang adalah saat Anda memberikan jangkrik plus tambahan extra fooding yang lain, seperti contohnya itu Anda memberikan jangkrik plus ulat Hongkong, atau jangkrik plus kelabang, atau ulat Hongkong plus tawon dan lainnya. Nah, dengan extra fooding yang ditambah-tambah itu nantinya akan membuat cucak hijau itu lebih agresif, dan agresifnya itu nantinya akan berubah menjadi over birahi. Terus yang kedua, untuk masih di extra fooding ya, extra fooding seperti biasa, kalau cucak hijau itu Anda fungsikan untuk harian atau hanya sebagai teman ngopi, itu sebaiknya hanya menggunakan jangkrik alam. Itu pun Anda pangkas jumlahnya
Sebagai contoh, misalkan Anda menggunakan jangkrik sayur, itu porsinya 5. Untuk jangkrik alam silahkan menggunakan 3. Jadi idealnya itu pagi kasih 3, sore kasih 3 kalau alam. Tapi kalau sayur silahkan pagi 5, sore 5 itu. Dan itu Anda juga harus membarengi dengan pemberian buah. Jadi buah itu yang Anda berikan ya buah-buah yang aman, atau buah-buah yang tidak menimbulkan emosi berlebih atau birahi naik, seperti contohnya apel dan lainnya. Itu memang kurang bagus apabila diberikan setiap hari. Jadi kayak apel, sawo itu paling bagus diberikan seminggu sekali sebagai selingan. Kalau untuk harian, Anda cukup menggunakan 2 merek atau 2 jenis buah, yaitu pepaya atau pisang, yang Anda berikan berselang-seling setiap harinya atau setiap 2 harinya. Terus solusi yang kedua, ya, tentang cucak hijau yang merasa bosan. Bosan itu artinya seperti ini. Kalau cucak hijau itu sering kita kandangin, ya, kita kasih kandang, tentunya cucak hijau itu merasa bosan. Jadi solusinya agar tidak bosan, ya gonta-gantilah rangkringannya atau cantolannya. Seperti contoh, hari Senin Anda taruh di ruang tamu, hari Selasa Anda taruh di teras. Nah, dengan pergantian itu nantinya cucak hijau itu tidak bosan dengan suhu atau aura yang ada di situ. Karena cucak hijau itu burungnya mudah bosanan, jadi memang harus dipindah-pindah. Dan dipindah-pindah itu nantinya juga akan membuat cucak hijau itu mau dan mampu gacor dimanapun dia diletakkan. Untuk yang terakhir, ya, solusi yang terakhir, masih di sirkulasi dan rawatan. Untuk sirkulasi, setelah Anda mindah-mindah itu tadi, ya, silahkan untuk harian itu Anda rutin di mandi jemur. Dan pengkerodongan itu hanya dilakukan pada malam hari. Jadi terkadang kalau cucak hijau itu kita kerodong terus menerus, setiap hari kita kerodong, setelah mandi jemur dikerodong, itu nantinya juga akan membuat cucak hijau itu birahinya menumpuk, atau dia itu lebih ke birahi yang tinggi daripada emosi yang menurun. Jadi sebaiknya pengkerodongan itu tetap Anda lakukan hanya pada malam hari. Siangnya tidak usah. Ya, tidak usah dengan menggonta-ganti gantangan atau cantolan itu. Nantinya sirkulasi udara juga bagus. Cucak hijau itu juga bisa menikmati sirkulasi udara yang berbeda-beda. Itu nantinya akan membuat cucak hijau itu tidak bosan, atau cucak hijau itu lebih enjoy menikmati kesehariannya meskipun berada di dalam sangkar, gitu ya. Jadi beberapa informasi yang sudah Om Bro sampaikan ini mudah-mudahan berguna untuk sobat semua, dan cucak hijau yang mengalami trouble seperti di pembahasan video tip ini juga akan stabil kembali dengan langkah-langkah atau ide-ide yang sudah Om Bro sampaikan. Nah, hanya itu informasi singkat dari Om Bro. Semoga infonya bermanfaat. Salam.